Dan untuk menjawab kekhawatiran itu, saya mengundang seorang dokter yang telah menyelamatkan ratusan nyawa lansia, menulis buku sehat di usia emas, dan dikenal karena ketegasannya yang penuh kasih. Inilah Dr. Siti Setiati. Raka, saya di sini untuk memastikan para lansia hidup sehat. Tapi mereka harus dengar peringatan saya. Bu dokter, saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda percaya bahwa satu makanan kuning pucat lembek dan manis bisa menjadi penyelamat kesehatan orang tua kita? Jika yang kamu maksud adalah tep singkong, maka saya bukan hanya percaya. Saya bersumpah demi profesi saya. Makanan itu terlalu sering diremehkan, padahal isinya bisa mengubah hidup seseorang. Tapi kan banyak yang bilang tempe itu cuma makanan jadul, makanan kampung. Dan itulah jebakan pertama. Kita sering menilai makanan dari tampilannya, bukan dari kemampuannya. Tape singkong adalah hasil fermentasi alami yang menyimpan probiotik, vitamin B, antioksidan, dan zat aktif yang sangat dibutuhkan tubuh. Jadi yang selama ini dianggap cuma camilan manis, ternyata bisa memperbaiki pencernaan. Betul. Di dalam usus besar, kita ada triliunan mikroba. Sebagian baik, sebagian jahat. Ketika jumlahnya tidak seimbang, muncullah berbagai gangguan perut kembung sembelit, sering masuk angin, hingga turunnya kekebalan tubuh. Dan tape membantu menyeimbangkannya. Ya, tape mengandung probiotik alami dari proses fermentasi. Bakteri baik ini akan masuk ke dalam usus dan membantu menjaga agar bakteri jahat tidak berkembang. Ibarat menambah pasukan untuk menjaga benteng pertahanan pencernaan kita. Wah, saya jadi teringat ibu saya. Sudah seminggu ini beliau susah buang air besar. Kalau tahu lebih awal mungkin saya sudah beri tape sebagai camilan sehat. Dan kamu tidak sendiri, Raka. Banyak anak-anak seusiamu yang tidak tahu bahwa jawaban untuk masalah orang tuanya sudah ada di dapur. Tape tidak hanya memberi probiotik, tapi juga serat. Serat dari singkong tidak hilang saat difermentasi, justru tetap bekerja seperti sapu pembersih di saluran cerna. Jadi, satu potong tape bisa membersihkan usus seperti penyapu alami. Betul. Serat mempercepat gerakan usus dan membantu proses buang air besar lebih lancar. Bagi lansia yang sering sembelit 1 atau 2 potong tape, bisa sangat membantu. Tapi ingat, semuanya harus dalam jumlah yang wajar. Jeda sebentar. Untuk Anda yang sedang menonton, tuliskan di komentar, Anda tinggal di daerah mana dan apa masalah kesehatan paling sering Anda alami di usia sekarang. Bu dokter, saya juga pernah dengar bahwa tape bisa memberi energi cepat. Benarkah itu? Tepat sekali. Ini jebakan kedua. Banyak orang kelelahan lalu memilih minuman energi atau kopi. Padahal tap singkong memberi energi cepat secara alami tanpa tambahan zat kimia atau kafein. Karena singkong yang sudah difermentasi mengandung gula sederhana. Ya, proses fermentasi memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa dan fruktosa yang langsung diserap oleh tubuh. Hasilnya tubuh terasa lebih segar hanya dalam beberapa menit setelah makan tape. Wah, saya ingat suatu pagi. Saya merasa lemas lalu makan 2 potong tape dari kulkas. Tidak lama tubuh saya terasa hangat dan berenergi. Itu bukan kebetulan. Selain glukosa tape juga mengandung sedikit etanol alami dari fermentasi. Jumlahnya sangat kecil, tapi cukup memberi rasa hangat di tubuh, melancarkan sirkulasi darah dan membuat kita lebih rileks terutama di malam hari. Jadi bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menenangkan. Betul. Dan efek ini sangat berguna untuk lansia yang sering merasa gelisah atau sulit tidur karena tubuh lelah tapi otak masih tegang. Tapi kenapa masih banyak orang meremehkan tape, bahkan menyebutnya makanan orang miskin? Karena mereka tidak tahu rahasianya. Mereka tertipu oleh kesederhanaannya. Tapi saya ingin semua penonton tahu, tap singkong adalah makanan tradisional Indonesia yang lebih unggul dari yogurt kefir, bahkan kimchi, karena sesuai dengan tubuh dan budaya kita. Jadi makanan super itu bisa jadi sudah ada di kulkas rumah tetangga. Atau di warung dekat rumahmu. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Baik Bu, saya yakin penonton semakin penasaran. Di bagian berikutnya kita akan bahas bagaimana tape bisa membantu sistem kekebalan tubuh. Tahan dulu rasa penasarannya,
Karena yang akan kita bongkar berikutnya bisa mengubah cara Anda memandang makanan selamanya. Bu dokter, tadi Ibu menyebut soal sistem kekebalan tubuh. Saya penasaran, bagaimana bisa sepotong tep singkong mempengaruhi imunitas kita? Pertanyaan yang sangat penting, Raka. Banyak orang tidak sadar bahwa usus bukan hanya tempat mencerna makanan. Usus adalah pusat dari sistem imun. Sekitar 70% sel imun tubuh berada di sana. Wah, jadi kalau usus kita bermasalah, otomatis sistem imun juga terganggu. Betul. Dan disinilah peran makanan fermentasi seperti tep. Probiotik dari tep membantu memperbaiki mikrobioma usus komunitas mikroba yang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Saya jadi teringat kasus pasien ayah teman saya. Sering flu gampang sakit, padahal makannya cukup. Tapi ternyata ususnya penuh gas dan tidak seimbang. Itulah penyakit diam yang sering menyerang lansia. Mereka pikir hanya capek atau faktor usia. Padahal akarnya adalah usus yang tidak sehat. Tape bisa membantu memperbaiki lingkungan usus tersebut. Jadi dengan rutin makan tape, kita seperti sedang memperkuat benteng dalam tubuh. Iya, dan bukan hanya itu. Fermentasi tape juga menghasilkan senyawa lain seperti asam laktat yang menciptakan lingkungan asam tidak disukai bakteri jahat. Plus ada sedikit etanol yang mampu menekan mikroba patogen tanpa mengganggu flora baik. Bu, semua ini terdengar seperti keajaiban dari dapur tradisional. Raka, itu bukan keajaiban. Itu ilmu pengetahuan yang terlupakan. Dunia kedokteran modern kini mulai kembali mempelajari fermentasi karena efeknya tidak main-main. Tapi saya penasaran, selain probiotik apalagi yang membuat tape menjadi luar biasa? Tape juga kayak vitamin B kompleks, khususnya B1, B2, B3, bahkan B12. Ini vitamin penting untuk metabolisme sistem saraf dan kestabilan emosi. B12, bukankah itu hanya ditemukan di produk hewani? Tepat, biasanya begitu. Tapi dalam proses fermentasi yang melibatkan mikroba tertentu B12, bisa muncul secara alami. Dan tape adalah salah satu contoh langka dalam makanan lokal yang bisa mengandung B12. Saya yakin ini kabar baik bagi orang yang sedang mengurangi konsumsi daging. Sangat baik. Banyak orang yang beralih ke pola makan nabati, tapi kekurangan vitamin B kompleks terutama B12. Akibatnya bisa mulai dari cepat lelah mudah, kesemutan hingga gangguan suasana hati. Bu dokter, ini jadi makin menegangkan. Artinya tape bukan hanya makanan untuk perut, tapi juga untuk otak. Betul. Glukosa dari tape memberi energi cepat untuk otak. Sedangkan vitamin B membantu produksi neurotransmitter zat kimia yang mengatur suasana hati. Maka jangan heran makan tape bisa membuat orang merasa lebih tenang, lebih fokus. Saya pernah merasa begitu. Habis makan tape, saya malah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih rileks. Itu contoh nyata. Tape mendukung sistem saraf secara alami. Dan yang menarik, semua ini berasal dari satu makanan kecil yang kita kira cuma camilan. Tapi bagaimana dengan risiko? Misalnya tape kan mengandung gula. Apakah aman untuk penderita diabetes? Ini pertanyaan penting. Tape mengandung glukosa dalam jumlah cukup tinggi karena fermentasi. Jadi bagi penderita diabetes harus berhati-hati. Tidak dilarang, tapi harus dalam jumlah kecil dan tidak dikonsumsi bersamaan dengan sumber gula lainnya. Jadi cukup satu potong kecil? Betul. Bahkan untuk orang sehat pun, 1 atau 2 potong tape per hari sudah cukup untuk memperoleh manfaatnya. Jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan bisa menjadi racun. Wah, ini membuat saya ingin stok tape di rumah. Tapi Bu, bagaimana cara memilih tape yang aman? Pilih tape yang tidak berjamur, tidak berbau menyengat, dan tidak terlalu asam. Tape yang terlalu lama difermentasi bisa kehilangan manfaatnya, dan justru berisiko menimbulkan gangguan lambung. Jadi segar bersih dan tidak berlebihan fermentasi. Itu kuncinya? Tepat. Kalau perlu beli dari produsen lokal yang terpercaya. Atau lebih bagus lagi buat sendiri di rumah. Prosesnya sederhana dan hasilnya bisa lebih terjamin. Luar biasa Bu Siti, dari pencernaan energi sistem imun hingga sistem saraf. Semua bisa disentuh oleh tape. Dan itu baru permulaan, Raka.
Kita belum membahas senyawa antioksidan yang juga muncul dari proses fermentasi. Ini adalah benteng pertahanan tubuh terhadap penuaan dini dan penyakit kronis. Baik, penonton di rumah, kalau Anda masih mengira tape hanyalah makanan manis yang bikin ngantuk, tunggu sampai mendengar pembahasan berikutnya. Kita akan bongkar potensi tape sebagai makanan antiinflamasi alami yang bahkan bisa bersaing dengan suplemen modern. Dan saya akan beri contoh nyata dari pasien saya. Karena ini bukan teori, ini adalah kenyataan yang saya saksikan sendiri. Tahan napas Anda, karena yang akan datang bisa membuka mata dan mengubah cara Anda memandang makanan tradisional Indonesia. Bu Dokter, tadi Ibu menyebut tentang antioksidan dan antiinflamasi. Saya rasa ini bagian yang paling membuat saya terkejut. Masa sih tape bisa bekerja seperti obat alami? Raka, itulah jebakan ketiga. Banyak orang mengira bahwa untuk melawan peradangan atau radikal bebas, kita harus beli suplemen mahal. Padahal, senyawa pelindung itu bisa muncul dari makanan sederhana, seperti tape. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah singkong mentah sendiri tidak punya antioksidan tinggi? Benar, tapi justru dalam proses fermentasi mikroorganisme menghasilkan senyawa baru. Salah satunya adalah antioksidan alami. Mereka membantu menetralisir radikal bebas yang setiap hari menyerang sel-sel kita. Wah, saya baru tahu. Jadi fermentasi bukan hanya mengubah rasa dan tekstur, tapi juga menciptakan zat baru. Tepat. Ini yang disebut transformasi biologis. Singkong mentah tidak punya probiotik, tidak punya etanol, tidak punya asam laktat, dan antioksidannya terbatas. Tapi setelah fermentasi kandungan itu muncul dan siap digunakan tubuh. Luar biasa. Tapi, radikal bebas itu sebenarnya apa, Bu? Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang menyerang sel sehat. Mereka bisa berasal dari polusi makanan tidak sehat stres, atau bahkan proses penuaan alami. Jika dibiarkan radikal bebas, bisa mempercepat penuaan merusak organ dan memicu berbagai penyakit. Termasuk penyakit kronis. Termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan bahkan kanker. Semua itu berkaitan dengan peradangan kronis dan stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi, tape bisa menjadi perisai alami terhadap semua itu. Dalam batas tertentu ya. Tape bukan obat mujarab, tapi ia memberi perlindungan tambahan yang signifikan. Apalagi jika dikonsumsi rutin dalam pola makan sehat. Dan ini terbukti dari pasien-pasien Ibu. Saya punya satu contoh. Seorang pasien lansia usia 67 tahun. Beliau sering mengalami nyeri sendi dan mudah lelah. Setelah saya evaluasi, ternyata beliau sangat kurang konsumsi makanan fermentasi. Saya sarankan beliau mulai mengonsumsi tape singkong 2 potong kecil setiap hari. Dan hasilnya? Dalam 2 minggu keluhannya mulai berkurang. Energinya naik dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Tentu saja ini bukan hanya karena tape, tapi tape menjadi bagian penting dari pemulihan itu. Bu Dokter, ini seperti kisah penyembuhan yang tidak banyak diketahui orang. Itulah mengapa saya di sini, Raka. Untuk membuka mata masyarakat. Untuk menunjukkan bahwa tidak semua solusi harus datang dari apotek atau rumah sakit. Kadang solusi terbaik ada di meja makan kita sendiri. Tapi Bu, bagaimana dengan lansia yang punya masalah lambung? Apakah tape tidak memperparah? Tape memang sedikit asam. Jadi bagi mereka yang punya maag aktif atau sensitif terhadap asam, saya sarankan untuk mencoba dalam jumlah sangat kecil terlebih dahulu. Jika tidak ada reaksi negatif, baru bisa ditingkatkan perlahan. Jadi kuncinya tetap di moderasi. Betul, jangan berlebihan. Jangan karena tahu tape sehat, lalu makan setengah kilogram dalam sehari. 2 potong kecil bersih, tidak berjamur, dan tidak terlalu asam. Itu sudah cukup. Baik, ini sangat membuka wawasan. Tapi saya yakin masih banyak yang bertanya-tanya. Tape ini kan makanan manis. Bagaimana bisa cocok untuk gaya hidup sehat? Karena tubuh kita tidak butuh makanan mahal. Yang dibutuhkan tubuh adalah makanan utuh alami dan penuh zat hidup. Tape singkong adalah contoh nyata, murah mudah dibuat, dan sangat relevan untuk budaya Indonesia. Saya seperti merasa bersalah karena selama ini menganggap tape
cuma makanan pemanis acara keluarga. Jangan merasa bersalah. Banyak yang terjebak persepsi. Tapi sekarang kamu tahu, dan kamu bisa bagikan pengetahuan ini kepada orang lain. Jeda sebentar. Untuk Anda yang masih menonton sampai di sini, tulis angka 1 di komentar kalau Anda masih tertarik atau 0 kalau merasa topik ini mulai membosankan. Tapi saya yakin Anda akan pilih 1. Karena selanjutnya, kita akan membahas satu hal yang paling sering dilupakan. Bagaimana makanan seperti TAP bisa mendukung kestabilan emosi dan kesehatan otak. Ini bukan dongeng. Ini biokimia murni. Tetap bersama kami, karena setelah ini Anda mungkin tidak hanya melihat TAP sebagai makanan sehat, tapi sebagai sahabat tubuh dan jiwa di usia emas. Bu Dokter, barusan Ibu menyebut soal emosi dan otak. Jujur, saya belum pernah dengar TAP dikaitkan dengan suasana hati. Itu bagaimana bisa? Raka, ini salah satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian. Banyak orang tidak tahu bahwa apa yang kita makan bisa langsung memengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Maksudnya makanan bisa mengubah suasana hati. Betul. Dan perut kita, khususnya usus, sering disebut sebagai otak kedua. Di sana ada jaringan saraf kompleks dan produksi serotonin, hormon bahagia, yang memengaruhi emosi tidur dan ketenangan jiwa. Wah, saya kira serotonin cuma diproduksi di otak. Justru sebaliknya. Lebih dari 90% serotonin dalam tubuh diproduksi di usus. Jadi kalau usus kita tidak sehat, emosi kita pun bisa kacau. Mudah marah, cemas, sulit tidur, kehilangan semangat. Dan TAP bisa memperbaiki itu. TAP mendukung 2 hal utama mikrobioma usus dan suplai vitamin B kompleks. 2 hal ini sangat penting untuk produksi neurotransmitter dan pengaturan emosi. Jadi TAP itu bukan hanya camilan, tapi seperti pengatur suasana hati alami. Ya, jika dikonsumsi secara rutin dan dalam porsi tepat. Saya pernah punya pasien wanita usia 64 tahun. Beliau sering merasa sedih tanpa sebab. Saya periksa, ternyata pola makan beliau sangat kurang serat dan probiotik. Lalu apa yang Ibu sarankan? Saya minta beliau konsumsi makanan fermentasi, termasuk tape singkong. Setelah 1 bulan, beliau lapor tidurnya membaik, emosinya lebih stabil, dan yang mengejutkan, nafsu makannya kembali normal. Wah, jadi ini bukan mitos. Sama sekali bukan. Ini sudah banyak diteliti. Bahkan sekarang psikolog dan psikiater mulai memasukkan pola makan sebagai bagian dari terapi suasana hati. Bu Dokter, saya jadi ingin tahu lebih banyak. Vitamin B dari TAP tadi, apa saja manfaatnya bagi otak? Vitamin B1, B2, B3, dan B12 punya peran penting dalam metabolisme energi otak, produksi neurotransmitter, dan perlindungan sel saraf. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan mudah lupa, sulit konsentrasi, hingga gejala depresi ringan. Jadi lansia yang mulai sering linglung belum tentu karena pikun. Tepat. Bisa jadi karena asupan mikronutriennya rendah. Dan TAP bisa menjadi salah satu solusi alami yang murah dan mudah dijangkau. Saya jadi berpikir, mungkin banyak keluarga yang bingung bagaimana membantu orang tua mereka merasa lebih tenang, lebih bahagia. Tapi jawabannya bisa jadi ada di piring makan. Dan bukan hanya itu, fermentasi juga menciptakan zat-zat yang memberi efek relaksasi ringan. Itulah mengapa TAP bisa menjadi camilan yang baik di malam hari, terutama bagi lansia yang sulit tidur. Tapi Bu, bukankah TAP sedikit mengandung alkohol? Benar, tapi kadarnya sangat kecil dan itu hasil alami dari fermentasi. Justru kadar etanol ini yang memberi efek hangat dan rilaks tanpa memabukkan. Tapi tentu bagi mereka yang sangat sensitif atau memiliki pantangan khusus harus konsultasi dulu. Jadi kembali lagi kuncinya adalah konsumsi dalam batas wajar dan penuh kesadaran. Betul. Jangan jadikan TAP sebagai pengganti makanan utama. Jadikan ia sebagai pelengkap yang mendukung sistem tubuh secara keseluruhan. Saya merasa selama ini kita terlalu bergantung pada makanan dari luar negeri. Padahal TAP makanan dari kampung sendiri menyimpan begitu banyak kekuatan. Dan itu poin pentingnya Raka. Kita tidak perlu menunggu produk dari luar.
Kita hanya perlu membuka mata dan menghargai apa yang sudah diwariskan oleh budaya kita sendiri. Dan lebih dari itu, kita bisa menggunakannya untuk menjaga kesehatan orang tua kita dengan cara yang sederhana dan terjangkau. Setiap potong tape bisa menjadi bentuk kasih sayang. Bukan hanya membuat mereka tersenyum karena rasa manisnya, tapi juga karena tubuh mereka merasa lebih baik. Baik Bu Siti, saya rasa penonton kita hari ini mulai memandang tape dengan cara yang benar-benar berbeda. Tapi kita belum selesai. Masih ada satu bab terakhir yang sangat penting. Kita akan merangkum semua manfaatnya dan menjelaskan kenapa tape singkong pantas disebut sebagai makanan super lokal yang tidak kalah dengan produk luar negeri manapun. Dan siapa tahu, setelah menonton sampai akhir, Anda akan memutuskan untuk menaruh tape di kulkas, bukan hanya untuk camilan, tapi sebagai bagian dari pola makan sehat usia emas Anda. Bu Dokter, sebelum kita masuk ke bagian penutup, saya ingin mengulang sedikit. TAP sudah terbukti bisa memperbaiki pencernaan, memberi energi cepat, meningkatkan imunitas, menjaga kestabilan emosi, bahkan mendukung kesehatan otak. Ya, dan yang membuat saya bangga adalah semua manfaat itu datang dari makanan tradisional yang sangat Indonesia. Tapi Bu, saya punya satu pertanyaan kritis. Kalau tape memang sehebat itu, kenapa ia belum diangkat sebagai makanan nasional sehat? Karena persepsi masih menjadi hambatan terbesar. Tape terlalu merakyat, terlalu sederhana, dan terlalu akrab. Justru karena terlalu dekat, kita lupa bahwa ia punya kekuatan luar biasa. Seperti harta karun yang tersembunyi di lemari nenek. Betul. Kita terlalu sibuk mengejar makanan fermentasi dari luar, seperti yogurt atau kimchi. Padahal, tape punya keunggulan sendiri, mudah dibuat sesuai dengan iklim tropis dan cocok dengan perut orang Indonesia. Dan dari segi biaya, tentu jauh lebih terjangkau. Sangat terjangkau. Dan itulah alasan utama kenapa saya terus mengkampanyekan pemanfaatan makanan lokal. Kita tidak perlu impor probiotik. Kita tidak perlu membeli vitamin dari luar. Cukup dengan memanfaatkan warisan kuliner sendiri. Bu Dokter, saya ingin kita bicara jujur ke penonton. Banyak dari mereka, khususnya yang berusia 60 tahun ke atas, sering merasa takut dengan kondisi tubuhnya yang mulai menurun. Tapi mereka juga bingung harus mulai dari mana. Dan itu sangat manusiawi, Raka. Tapi, saya ingin katakan perubahan kecil bisa membuat dampak besar. Misalnya mulai dari mengganti camilan tinggi gula dengan satu potong tape bersih setiap pagi. Artinya, satu langkah kecil bisa membuka jalan menuju tubuh yang lebih kuat. Tepat. Dan yang paling penting, langkah itu tidak harus mahal. Tidak harus ribet. Tidak harus modern. Kadang yang paling efektif justru yang paling sederhana. Dan juga yang paling akrab. Ya, karena makanan yang sudah menjadi bagian dari budaya kita akan lebih mudah diterima tubuh. Kita tidak memerlukan adaptasi besar. Bahkan nenek moyang kita pun sudah mengonsumsinya tanpa perlu label kesehatan. Tapi Bu, tetap ada risiko jika tape tidak dibuat secara higienis, bukan? Betul sekali. Ini sangat penting. Tape yang berjamur, berbau menyengat, atau terlalu asam sebaiknya dibuang. Karena bisa menjadi sumber kontaminasi. Jadi pastikan tape dibuat dari bahan bersih ragi yang baik dan disimpan pada suhu yang tepat. Atau mungkin belajar membuat sendiri di rumah. Itu lebih baik. Karena selain lebih higienis, juga bisa menjadi kegiatan keluarga. Ajarkan cucu-cucu Anda cara membuat tape dan secara tidak langsung Anda menanamkan warisan kesehatan. Wah, saya bisa membayangkan momen itu. Seorang nenek mengajari cucunya membuat tape sambil berkata, "Ini bukan cuma makanan enak, Nak. Ini makanan yang menyelamatkan nenek dari nyeri perut." Dan bayangkan betapa hangatnya momen itu. Karena bukan hanya perut yang sehat, tapi juga hati yang terisi. Bu Siti, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Tapi sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin tanya satu hal terakhir. Kalau harus memilih satu alasan, kenapa orang tua harus mulai mengonsumsi tape hari ini juga? Apa jawabannya? Karena di usia emas, setiap harapan kesehatan harus diraih dengan cara yang nyata. Dan tape adalah cara nyata. Bukan janji iklan, bukan mitos.
tapi makanan hidup yang sudah terbukti memberi manfaat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luar biasa. Dan saya tidak bicara karena teori. Saya bicara karena pengalaman. Saya sudah melihat tape membantu pasien saya pulih lebih cepat, tidur lebih nyenyak, dan menjalani usia tua dengan lebih bahagia. Penonton yang terhormat, jangan lewatkan bagian terakhir dari video ini. Kita akan merangkum semua yang sudah kita pelajari, dan saya akan tantang Anda untuk membuat perubahan nyata mulai hari ini juga. Karena tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih sehat. Bahkan jika Anda sudah berusia 70 sekalipun, satu potong tape bisa menjadi awal dari perjalanan baru. Baik Bu Siti, sekarang saatnya kita merangkum. Kita sudah belajar banyak hari ini tentang satu makanan kecil yang ternyata memiliki kekuatan besar. Tape singkong. Makanan sederhana yang diam-diam menyimpan rahasia besar untuk kesehatan manusia. Dari sisi pencernaan tape memberi probiotik dan serat. Dari sisi energi tape memberikan glukosa dan fruktosa alami. Dari sisi sistem imun tape memperkuat benteng mikrobioma tubuh. Dan dari sisi emosi dan otak, tape mendukung kestabilan suasana hati, bahkan membantu tidur lebih nyenyak. Dan jangan lupa, ia mengandung vitamin B kompleks, termasuk B12, serta antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang sangat penting untuk perlindungan sel dan sistem kekebalan tubuh. Semua itu dalam satu potong tape yang sering dianggap remeh. Luar biasa, Bu. Sangat luar biasa. Dan saya ingin semua lansia Indonesia tahu, mereka tidak perlu mencari jauh-jauh. Mereka tidak perlu beli suplemen mahal. Mereka cukup membuka mata melihat kulkas sendiri atau dapur pasar tradisional. Tapi Bu, kita juga tidak boleh terlalu euforia. Tetap ada catatan penting, bukan? Tentu, tape bukan obat ajaib. Ia bukan pengganti makanan utama apalagi obat medis. Tapi ia bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Jadi konsumsinya cukup 1 atau 2 potong kecil per hari? Ya, dan pastikan tape yang dimakan bersih, tidak berjamur, tidak terlalu asam, dan tidak disimpan terlalu lama. Dan bagi penderita diabetes atau gangguan pencernaan tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter. Saya pribadi merasa seperti mendapatkan harta karun, dan saya yakin penonton kita juga merasakannya. Maka jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di sini. Bagikan kepada keluarga Anda. Ajak mereka mencoba kembali tape bukan sekadar camilan, tapi bagian dari pola makan sehat. Dan jika Anda menonton sampai akhir, Anda sudah 1 langkah lebih maju. Sekarang saatnya bertindak. Pergilah ke pasar, beli tape dari penjual lokal. Atau lebih baik, buat sendiri di rumah bersama keluarga. Ubah dapur Anda menjadi tempat penyembuhan. Ubah camilan menjadi alat pemulihan. Dan ubah persepsi Anda terhadap makanan lokal. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan, Anda tekan tombol like di bawah. Tulis komentar, bagikan kisah Anda, atau bahkan kirim foto tape favorit Anda. Dan tekan subscribe, agar Anda tidak tertinggal pembahasan lain tentang kekuatan tersembunyi dari makanan sederhana Indonesia. Karena kadang yang paling sederhana, justru yang paling menakjubkan. Dan kesehatan Anda tidak selalu dimulai dari rumah sakit. Kadang ia dimulai dari toples kecil di atas meja makan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sepotong tape singkong bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda.